Nah, oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi episode 69 ya. Jadi di episode ini kita diawali dan diperlihatkan yaitu seorang Gisel yang sedang dirawat di rumah sakit, teman-teman. Nah, akibat perkelahian kemarin dengan Burianti. Nah, pas dia bangun, hal yang dia cari apa? Yap, dia langsung mencari HP-nya dan ternyata tidak ada. Dia langsung panik. Waduh, kemana HP-ku? Kok nggak ada? Dan ternyata HP-nya sedang ada di tangan Burianti. Burianti yang penasaran langsung membuka galerinya. Dan dia shock, kaget bukan main melihat ada foto Gisel dan juga Pak Aditya sedang berduaan dalam satu foto. Dia langsung kaget dan langsung shock hari itu juga. Dan langsung berucap, tidak akan ada lagi kenangan kalian berdua. Dia langsung menghapus foto tersebut dan langsung menangis di hadapan foto mereka yang sudah dihapus, teman-teman. Nah, setelah itu datanglah Kenzo dan juga Mutiara yang datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Gisel. Nah, pas mau ke ruang perawatan, dia tidak sengaja melihat ibunya sedang menangis. Kenzo langsung dong nanya ke ibunya, "Bu, kenapa nangis?" Ibunya bilang, "Gak apa-apa Kenzo, kalian mau lihat Gisel tuh ada di ruang perawatan." Namun ketika mereka mau berkunjung melihat Gisel, ibunya langsung menyuruh mereka untuk pulang kembali, teman-teman. Dan ya kalian tahulah kenapa mereka disuruh pulang. Tapi di sini Kenzo gak mau, dia pengen lihat dulu Gisel. Tapi di sini Mutiara menawarkan diri, gak apa-apa, kalian berdua mending pulang aja, biar aku yang merawat Gisel gitu katanya. Dan mamanya langsung setuju dong, katanya. Iya, Mama setuju, karena emang kamu pantas menjadi perawat. Kamu kan emang ART di sini. Gitu. Nah, akhirnya Kenzo dan juga Burianti pulang sementara Mutiara merawat dan melihat kondisi Gisel, teman-teman. Di sisi lain, ternyata Pak Aditya dan supirnya Pak Yanto itu sudah berada di desa Rawasari. Dan sebenarnya apa yang Pak Aditya ini cari di sana, oke teman-teman? Lalu Pak Aditya bertemu dengan Pak Budi, langsung bertanya, "Pak Budi, boleh saya antarkan ke tempat pemakaman umum?" Dan langsung aja Pak Budi dan Pak Aditya ke pemakaman umum. Dan dia menanyakan makam yang namanya Widuri, teman-teman. Nah, di sisi lain, pas Mutiara ke kamarnya Gisel tuh lagi kesel ya, nyari-nyari HP-nya yang gak ketemu. Nah, terus si Mutiara nanya, "Pak Gisel, kenapa? Ada apa? Kok kayak yang lagi kesel gitu?" Dia bilang, "Kamu lihat HP aku nggak?" "Enggak," kata si Mutiara. Mutiara emang gak lihat ya HP-nya. Nah, terus dia langsung berpikir, mungkin aja HP-nya itu diambil oleh Burianti. Nah, tapi Burianti kan udah pulang. Nah, di sini dia langsung menyuruh Mutiara buat ngambil HP-nya di Burianti. Tapi Mutiara gak mau karena Burianti dan Kenzo emang udah pulang, teman-teman. Nah, di sini Mutiara yang penasaran dengan hubungan antara Gisel dan juga Pak Aditya langsung menanyakan, "Bu, apakah benar Ibu dan juga Pak Aditya ada hubungan spesial?" Wow. Dan karena Gisel udah merasa hubungan mereka udah banyak yang tahu, jadi si Gisel langsung jujuran aja ke si Mutiara. Dan dia bilang, "Ya benar, kami sudah punya hubungan dan Pak Aditya adalah pacarnya." Wow. Nah, sementara itu Pak Aditya langsung menemui makam dari Widuri. Dia langsung menangis
langsung histeris dan mengingatkan masa lalu mereka berdua. Ternyata Widuri ini adalah orang dulu Pak Aditya. Jadi dia orang spesial Pak Aditya dulu, teman-teman. Dia langsung menangis di sana. Dan ya, dia langsung mengungkapkan permintaan maafnya karena nggak bisa bersama. Karena mereka sudah cinta mati, teman-teman. Aduh, ini hubungan yang sangat-sangat rumit sekali. Namun sayang sekali karena Pak Aditya harus ditinggal oleh Widuri, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah mengunjungi makamnya Widuri, Pak Aditya langsung bertanya lagi ke warga desa, "Pak, tahu tentang Widuri di sini gak? Gimana hidupnya?" Nah, warga desa itu menjawab, "Waduh, kalau yang tahu soal detail tentang Widuri ke Pak RT, tanya aja Pak RT." Jadi mereka langsung ke rumah Pak RT buat nanyain Widuri kondisi waktu di desa ini selama dia masih hidup itu kayak gimana, teman-teman. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan Pak RT. Nah, Pak Aditya langsung bertanya kepada Pak RT, "Pak, apa Bapak kenal dengan Widuri?" Pak RT-nya jawab, "Ya kenal, saya kenal. Dia emang pernah pindah ke sini bareng suaminya dan juga udah punya anak." Nah, di sini Pak Aditya itu langsung shock bukan main, teman-teman. Karena apa? Karena ternyata Widuri ini sudah menikah dan sudah punya anak tanpa sepengetahuan dia. Lalu dia bertanya lagi, anaknya perempuan atau laki-laki? Nah, si Pak RT menjawab, anaknya laki-laki, Pak. Langsung shock lagi, ternyata anak itu laki-laki, teman-teman. Sementara itu Kenzo dan juga ibunya sudah pulang ke rumah, lalu menanyakan Pak Aditya kemana ke pembantunya. Nah, pembantunya bilang bahwa Pak Aditya keluar. Lalu Bu Rianti langsung mengira mungkin Pak Aditya keluar buat urusan bisnis cari investor. Ternyata dia ke desa untuk mencari makamnya Widuri, teman-teman. Dan Kenzo nanyain Aura, "Bi, Aura kemana?" Aura juga belum pulang. Langsung kan dia panik ya, dia langsung telepon si Aura, dan ternyata Aura lagi berduaan sama Ivan, pacarnya. Nah, Ivan langsung kasih alasan ke Aura buat nanti kalau kakak lo nanyain, bilang aja lagi kerja kelompok dan bentar lagi mau pulang gitu katanya. Dan di sini ya si Kenzo percaya aja bahwa si Aura lagi kerja kelompok dan bentar lagi mau pulang. Nah, scene kembali ke Pak Aditya dan juga Pak RT yang sedang mengobrol tentang Widuri. Nah, ternyata kenapa Pak RT menjawab bahwa Widuri punya anak laki-laki? Ternyata sebelum itu ada perjanjian dan pertemuan antara Bu Rianti dan juga Pak RT. Bu Rianti bilang, kalau nanti ada seseorang pria yang cari nama Widuri dan nanyain anaknya, bilang aja anaknya laki-laki, bukan perempuan. Dan gua kasih imbalan. Ya karena Pak RT-nya dikasih imbalan, dia ya mangguk-mangguk aja. Makanya pas Aditya nanyain tentang Widuri dan anaknya, Pak RT langsung jawab anaknya laki-laki, teman-teman. Gitu. Nah, setelah obrolan itu, Pak Aditya langsung pulang kembali. Dan dalam perjalanan dia nangis histeris. Karena apa? Karena Widuri yang selama ini cintai itu sudah punya suami dan juga sudah punya anak. Dan anaknya itu ternyata laki-laki yang dibicarakan oleh Pak RT, teman-teman. Dan ini membuat dia dalam mobil histeris, teman-teman, sampai nangis-nangis.
Sementara itu di rumahnya Sandra, dia menanyakan kepada Kay yang lagi makan. Kay, papa kemana? Kok belum datang? Dan tiba-tiba papanya langsung datang, tapi bawa koper. Papanya bilang, papa sekarang mau pergi karena di sini udah nggak ada lagi tugas atau kerjaan dengan Pak Aditya. Dan Sandra langsung kaget dong, kenapa Pak? Ya karena dengan hubungan dengan Pak Aditya itu lagi selek ya, lagi nggak mulus teman-teman. Dan bapaknya bilang, sekarang kamu udah dewasa, kamu punya tujuan sendiri, dan akhirnya nanti papa kasih kamu warisan. Dan ternyata bapaknya ngasih rumah ini ke Sandra teman-teman. Di sini kan Sandra langsung happy banget tapi dalam hati. Nah sementara itu pas papanya mau pergi, langsung dianterin sama Kay. Pak mau pulang sekalian Kay antar aja. Oke, dan Kay juga bapaknya langsung pergi. Nah setelah mereka pergi, nah si Sandra ini langsung dia happy dan juga seneng karena akhirnya gua sedikit-sedikit bisa mendapatkan harta papa gua. Dan kalau berhasil bisa mendapatkan harta papa gua lebih banyak, gua bisa jadi yang berkuasa. Seperti itu. Jadi di sini ada niat-niat tersembunyi dan cukup sedikit jahat dari Sandra teman-teman. Termasuk Kenzo, dia akan lebih bisa diatur katanya. Nah sementara itu di rumahnya Bu Rianti, mereka mengumpulkan semua orang rumah, pembantu dan juga sapam. Mereka bilang, sebentar lagi kita akan melakukan efisiensi karena perusahaan Pak Aditya akan kolaps. Jadi intinya dari mereka semua akan ada satu yang keluar, entah pembantu, sapam, atau mungkin yaps, betul, Mutiara. Nah di sini Aura yang dengar perkataan ibunya itu langsung bilang ke Kenzo. Nah Aura bilang, Kak, kayaknya pegawai kita bakal ada yang keluar, atau lebih tepatnya dikeluarin karena ada efisiensi dari ibu. Kenzo dan juga Aura langsung berspekulasi bahwa mungkin saja yang akan dikeluarkan oleh ibunya adalah Mutiara. Karena Mutiara itu ya semua kalian tahu lah, Mutiara itu emang gak disukai oleh Bu Rianti teman-teman. Nah selanjutnya akhirnya Pak Aditya pulang ke rumahnya dan langsung disambut dengan Kenzo yang sudah berada di hadapannya. Kenzo bilang, Pak, dari mana baru pulang? Papanya bilang, dari investor urusan kantor. Nah di sini di sini Kenzo sambil kesel, dia langsung bilang, ada yang mau aku tanyain sama papa. Pak Aditya bilang, tanya apa? Tentang Giselle dan hubungan papa. Anjir. Dan ya itulah adegan terakhir dari episode 69 teman-teman. Dan di sini Kenzo mulai curiga kepada papanya, hubungan antara Giselle dan papanya teman-teman. Dan langsung saja mari kita saksikan di episode selanjutnya teman-teman. Oke, bye.